Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Kairani dengan NIM 230641071 dari kelas SD 23F Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia fase B kelas 4 sekolah dasar mengenai kata dasar dan kata berimbuhan me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelasnya bisa memimpin doa. Amin. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pembiasaan seperti biasanya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kita akan menambahkan dengan lagu Garuda Pancasila. Semuanya sudah siap? Baik, sekarang siapkan peralatan belajar kalian. Apakah semuanya sudah siap? Oke, kalau sudah siap, mari kita mulai pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan belajar mengenai kata dasar dan kata berimbuhan me. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, melalui kegiatan menyimak, peserta didik dapat mengenali perubahan kata berimbuhan me sesuai ketentuan bahasa Indonesia dengan benar. Dan yang kedua, melalui kegiatan latihan, peserta didik dapat menggunakan bentuk awalan me sesuai ketentuan bahasa Indonesia dengan benar. Oke anak-anak, sebelum kita mulai ke pembelajarannya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Apakah anak-anak di sini sering membantu orang tuanya di rumah? Wah, kalau iya, kalian rajin sekali membantu orang tua di rumah ya. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Apa saja yang biasa kalian lakukan saat membantu orang tua di rumah? Apa? Mencuci, menyapu, mengepel, dan masih banyak lagi. Ya, semuanya itu benar. Dan tanpa kalian sadari, semuanya itu ada huruf imbuhan di depan, yaitu dengan imbuhan me. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu mengenai kata dasar dan kata berimbuhan me. Nah, anak-anak, kata berimbuhan me itu dibagi menjadi 6. Yang pertama itu dengan imbuhan me. Contoh kata dasarnya itu ada lihat, nyanyi, makan, yakin, dan warna. Sebenarnya masih banyak ya contohnya, tapi kita ambil 5 saja. Dengan kata dasar lihat,
Bagaimana jika sudah ditambahkan dengan imbuhan me? Maka jadinya akan melihat. Kalau kata dasarnya itu nyanyi, jika sudah ditambahkan dengan imbuhan me, maka jadinya akan menyanyi. Oke, semuanya paham? Jika sudah, kita akan lanjut ke bagian kedua, yaitu men. Dengan kita ambil contoh kata dasarnya itu ada cuci, dengar, jemput, dan tulis. Oke, kalau cuci, bagaimana? Kalau kita menambahkan dengan imbuhan men, maka jadinya akan mencuci. Kalau kata dasarnya itu dengar, ketika kita menambahkan dengan imbuhan men, maka jadinya akan mendengar. Oke, di sini anak-anak paham? Selanjutnya, bagian yang ketiga, itu ada mem. Dengan contoh kata dasarnya itu buka, foto, pegang, program, dan juga video. Oke, buka. Bagaimana jika kita menambahkan dengan imbuhan mem? Maka jadinya akan membuka. Kalau program, bagaimana kata dasar program ketika ditambahkan dengan kata berimbuhan mem? Maka jadinya yaitu memprogram. Oke, bagian ketiga anak-anak paham? Ya. Selanjutnya yang keempat itu ada meng. Kita ambil contohnya itu ayun, gaji, dan injak. Kita ambil 3 saja. Yang pertama itu ayun. Bagaimana kalau ada kata dasar ayun lalu ditambahkan dengan kata berimbuhan meng? Jadinya akan mengayun. Jadi kita membacanya itu mengayun, seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada gaji. Kalau kata dasarnya itu gaji lalu ditambahkan dengan kata berimbuhan meng, jadi yaitu menggaji, ya, seperti itu. Selanjutnya, kalau dengan kata dasarnya tadi injak. Injak ketika kita tambahkan dengan kata berimbuhan meng, jadinya yaitu menginjak. Oke? Bagian keempat anak-anak paham? Oke. Jika paham, kita akan lanjutkan ke bagian yang kelima, yaitu menge. Kita akan mengambil 3 contoh saja, yaitu yang pertama ada tik, cat, dan juga pel. Ya. Apabila tik itu kata dasarnya dan kita tambahkan kata berawalan menge, maka akan menjadi mengecat. Lalu bagaimana dengan pel? Kalau kata dasarnya pel, kita tambahkan dengan kata imbuhan menge, maka akan menjadi mengepel. Oke. Selanjutnya yang keenam itu meny. Contoh dasarnya ada siram. Apabila kata dasar siram ditambahkan dengan kata berimbuhan meny, maka akan menjadi menyiram. Oke. Ada lagi? Ya. Kata dasar sapu. Kata dasar sapu apabila ditambahkan dengan berimbuhan meny, maka akan menjadi menyapu. Oke. Sampai sini anak-anak paham? Oke, apabila semuanya sudah mengerti, kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi, ada satu yang harus kalian tahu ya, bahwa di imbuhan me ini ada yang namanya luluh. Oke, ada yang namanya luluh. Jadi, ada nih yang namanya meluluhkan kata dasar. Huruf apa saja yang bisa luluh itu? Itu ada huruf S, ada huruf P, ada huruf K, dan ada huruf T. Jadi, huruf-huruf ini itu akan luluh ketika diberi awalan me. Contohnya seperti awalan huruf S itu ada siram. Ketika kita menambahkan dengan imbuhan me, maka jadinya akan menyiram. Jadi, huruf S-nya itu tidak terbaca dan tidak ada. Contoh lainnya, misalkan berawalan huruf P dengan kata dasar pukul. Ketika sudah ditambahkan imbuhan, maka akan menjadi memukul. Jadi, bukan mempukul, melainkan memukul. Selanjutnya, bentuk-bentuk akhiran. Di sini itu
ada yang namanya awalan dan akhiran me dan i, serta ada awalan dan akhiran me dan kan. Nah, awalan me ini dapat memperoleh akhiran. Berikut beberapa bentuk akhiran yang sesuai dengan awalan tersebut. Oke, misalnya awalannya me dan akhirannya i. Ini akan menjadi akhiran me pandang i. Nah, contohnya itu. Misalkan kata dasarnya itu pandang. Kita tambahkan awalan me dan juga akhiran i. Jadi akan menimbulkan kata memandangi. Ingat, huruf P itu akan luluh ketika sudah bertemu dengan imbuhan me. Selanjutnya, jika ada awalan me dan akhiran kan, contohnya itu dengan kata dasar lepas. Dengan memberikan imbuhan awalnya di me dan akhirannya itu kan, jadi melepaskan. Baik, sampai sini anak-anak paham? Oke, jika anak-anak paham, ibu mempunyai satu gambar yang harus kalian perhatikan, ya. Nih, kalian perhatikan gambarnya terlebih dahulu. Perhatikan gambar tersebut. Jika sudah, apa yang kalian dapat dari gambar tersebut? Di dalam gambar itu, kegiatan apa yang kalian tahu? Ya, menyanyi, betul. Lalu, memperhatikan, betul. Ada lagi, mengobrol, ya. Semuanya betul. Sekarang, mari kita bahas bersama-sama. Oke, jadi di gambar itu kan ada 11 nomor ya. Dan ada beberapa orang. Di sini kita pakai nama samaran saja untuk orang-orang yang ada di gambar tersebut. Untuk nomor satu itu adalah anak perempuan ya yang sedang menyanyi. Oke, mari kita membuat satu kalimat dengan kata menyanyi itu. Seperti Dewi menyanyi lagu nasional tingkat sekolah dasar. Oke. Yang nomor dua itu ada seorang ibu dan seorang ayah ya yang sedang melihat Dewi menampilkan suaranya gitu di depan. Jadi kita buat kalimat ibu dan ayah Dewi melihat penampilan Dewi. Yang ketiga itu ada seekor kucing yang meminum susu milik Santi. Yang keempatnya ada Pak Joko menginjak lantai pada saat memotret. Yang kelima, Ibu Doni mendengarkan Doni berbisik. Yang keenam, Susan sedang mengobrol dengan Santi. Yang ketujuh, Ibu Juri menulis saran untuk Dewi. Yang kedelapan, Pak Joko memfoto Dewi yang sedang menyanyi. Yang kesembilan, Lana membuka kotak hadiah yang ayah beri. Yang kesepuluh, Ibu Lana mengupas pisang untuk Lana. Dan yang terakhir, yang ke-11 itu, Dewi memegang mic untuk bernyanyi. Jadi, tadi ada kata apa saja? Ada menyanyi, melihat, meminum, mendengarkan, mengobrol, menulis, memfoto, membuka, mengupas, memegang, dan menginjak. Oke. Sekarang kita akan membuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Oke. Silakan. Sudah? Sudah siap semuanya? Ya, jika sudah, Ibu akan memberikan tugas kelompok yang harus dikerjakan dalam waktu 15 menit dan dilanjutkan dengan pemaparan hasil kerja kelompoknya yang akan dipresentasikan di depan kelas. Silakan kerjakan karena waktunya dimulai dari sekarang. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh kelompok karena sudah mengerjakan dan juga mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Semuanya luar biasa dan semuanya hasilnya bagus. Sekarang, setelah tugas kelompok selesai, Ibu mempunyai 2 tugas untuk masing-masing anak ya. Ini itu tugas individu. Nanti Ibu akan membagikan 2 lembar kerja peserta didik, yang satu harus kalian selesaikan di sini dan yang satu kalian kerjakan di rumah. Untuk 1 lembar yang harus dikerjakan di sini, Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian mengerjakan. Bisa dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke, baik, waktunya sudah hampir habis. Silakan anak-anak bisa mengumpulkan jawabannya di meja guru ya, di depan. Sekarang kita sudah ada di penghujung jam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah murid-murid paham dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini? Dan apakah murid-murid merasa kesulitan dengan materi kita hari ini? Alhamdulillah, jika kalian semuanya mengerti dan tidak ada kesulitan dalam materi pembelajaran kali ini, Ibu harap semoga kalian kedepannya bisa menjadi siswa dan siswi yang pandai, rajin, dan mau membantu orang tua serta orang lain ya. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai sinonim dan antonim. Sekarang silakan rapikan dan kemas alat-alat belajar kalian karena kita akan pulang. Sebelum pulang, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan kepada ketua kelas bisa memimpin berdoa. Ya, baik, terima kasih anak-anak semuanya. Hati-hati di jalan. Semoga bisa sampai rumah dengan aman dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.